Persekutuan Taruna tanggal 22 November tahun 2020. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan mau untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang untuk adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sepi, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Baik adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami berkumpul di dalam ibadah kami, ibadah online Persekutuan Taruna. Biar kiranya apa yang akan kakak-kakak sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini kami dapat mengerti dan memahami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang 131, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Untuk ayat yang pertama akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki bersama kakak, dan ayat yang kedua dibacakan oleh adik-adik yang perempuan bersama Kak Mariska. Lalu dilanjut ayat yang ketiga dibacakan secara bersama-sama. Mari kita baca. 1, 2. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah sama-sama membaca Mazmur. Kita akan merespon Mazmur. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B. Kidung Jemaat 222B. Agungkan kuasa namanya.
saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya dibuka. Kita akan bersama-sama sebelum membaca Alkitabnya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan ada di tengah kami, bahkan akan memberikan kepada kami kuasa-Mu di dalam pekerjaan Roh Kudus untuk membantu kami memahami apa yang akan kami bacakan bersama, dan Tuhan akan meneguhkan hati dan iman kami di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Anda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah baca tentang pelayanan-pelayanan dalam perjanjian baru, di mana kitab yang tadi kita baca adalah contoh keteladanan pelayanan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Adik-adik, ada sebagian orang yang merasa terpanggil untuk memberitakan kabar tentang Kristus kepada sesamanya melalui tulisan mereka, tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi surat Kristus melalui cara kita menjalani hidup. Kita sudah baca bersama-sama dari 2 Korintus 3 ayat 3, Rasul Paulus berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Maksudnya, Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa karena kita adalah pesan-pesan Allah yang hidup atau surat-surat yang hidup, kita bisa dengan bangga menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kebanggaan kita, atau kita mau mengatakan bahwa kita sangat ahli di dalam membawa firman Tuhan sehingga meminta akan puji-pujian orang karena kita sudah membawakan firman Tuhan. Adik-adik, inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia betul-betul berupaya keras. Banyak sekali perjalanan-perjalanan pelayanan yang bukan gampang yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tetap teguh
menyatakan tentang kehidupan atau siapakah Kristus untuk semua orang, agar semua orang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan hidup benar di hadapan Tuhan dan mendapatkan kemuliaan Allah. Itu yang diinginkan sama Paulus. Dan adik-adik tahu bahwa buah hasil karya dari pelayanan itu semua orang kenal Kristus. Semua orang bahagia, semua orang hidup dibenarkan, semua orang hidup yang tadinya hidupnya jadi yang salah menjadi hidup yang benar. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang harus diberikan catatan yang penting baik untuk Kak Anda juga adik-adik adalah Paulus tidak menginginkan pujian atas pelayanannya. Demikian juga kita adik-adikku. Setiap hari Minggu adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari adik-adik membaca akan firman Tuhan melalui Alkitab dan saat teduh setiap hari. Dan membentuk pribadi adik-adik yang baik, yang takut akan Tuhan, yang membentuk pribadi adik-adik yang menyatakan firman Tuhan melalui sikap hidup, perkataan, tingkah laku, tanggung jawab, semuanya baik, tapi bukan untuk mendapatkan pujian. Karena itu bukan surat Tuhan yang terbuka, tetapi hidup benar, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan, orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus dari perilaku adik-adik tanpa adik-adik minta upah atau berupa pujian. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tanggung jawab ini bukan merupakan tanggung jawab kakak Anda aja atau kakak-kakak pelayan PT yang lain, tetapi semua adik-adik bertanggung jawab. Firman Tuhan yang sudah didapatkan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dinyatakan kepada orang lain. Agar semua orang bisa melihat Tuhan kita melalui sikap-sikap hidup kita. Bukan pujian yang kita dapatkan, tetapi banyak orang di luar sana mengatakan bahwa upahmu besar di sorga. Demikian adik-adik, betapa Allah sungguh dahsyat akan memperbaiki sikap hidup kita yang keras. Yang tadinya adik-adik yang suka marah-marah menjadi lemah lembut, menjadi perkataan yang lemah lembut. Yang tadinya suka malas belajar menjadi rajin belajar. Kenapa? Karena kita adalah surat terbuka daripada Tuhan Yesus. Agar semua orang dapat melihat tentang karya Tuhan melalui kehidupan kita. Dan kehidupan kita dibenarkan oleh Tuhan oleh karena kitalah surat Kristus yang hidup itu. Mari adik-adik, Anda ajak adik-adik untuk ikut bertanggung jawab di dalam pemberitaan firman Tuhan ini melalui sikap hidup. Jangan angkuh, jangan sombong, tetap rendah hati, tetap percaya bahwa apa yang adik-adik lakukan, apa saja yang adik-adik hidup di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kemampuan karena upahmu besar di surga, karena sikapmu menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik PT, anak-anak Dwi yang sudah remaja, yang sangat bertanggung jawab, yang tahu harus melakukan apa-apa, harus lakukan seperti surat Tuhan Yesus yang terbuka. Agar nama Tuhanmu dikenal oleh orang lain dari sikap hidupmu dan tingkah lakumu. Dan semua orang boleh percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan Allah yang kekal. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kelas Eka dan UI. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar ini dapat menjadi pedoman bagi adik-adik dan dilakukan di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, Kamarsya. Untuk itu kita akan sama-sama merespon dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut
berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk Persekutuan Taruna, Tuhan. Berkatilah program-program yang akan dilaksanakan, Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak-kakak layan yang memberitakan firman kepada kita semua, Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berilah mereka kesehatan dan kekuatan, Tuhan. Tuhan, berkati juga kita semua, Tuhan, supaya kita bisa setia untuk mengikuti ibadah PT, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah agar gereja kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah pengurus-pengurus gereja kami agar dapat mengurus gereja ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah berkat PT ini secara online ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Bapa, saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpinnya ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dan para menteri ya Tuhan, dan semua orang yang ikut ambil bagian di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka semua agar mereka semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ini semakin maju lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rakyat Indonesia ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari virus COVID-19 ya Tuhan, sehingga kami masih dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah rangkaian syafaat kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi keseharian adik-adik kami, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun mereka berada. Di rumah Bapak, kita bawa berkati mereka sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, mampu mengemban tugas mereka di rumah, baik terhadap adik kakak mereka, menghormati orang tua, sebagaimana mereka sudah dibesarkan oleh orang tua mereka. Bapak berkati papa mama mereka, berikan kesabaran untuk mendidik adik-adik kami menjadi anak-anak Tuhan yang hanya takut pada Tuhan saja. Di sekolah kami juga ingin berdoa bagi keseharian akademis mereka yang mungkin pada saat ini oleh karena pandemi terbatas pelajaran secara online, tatap muka secara online. Bapak kira berkati setiap kejadian-kejadian, pembelajaran-pembelajaran yang terjadi dalam perjalanan akademis mereka. Terutama bagi mereka juga yang saat ini mungkin atau dekat-dekat akan menghadapi ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian apapun itu. Bapak kira berkenan memberkati belajar mereka, memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan, buku-buku, alat tulis, guru-guru yang mengajarkan mereka, ataupun teman-teman mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan ilmu untuk kebutuhan masa depan mereka, sebagaimana yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Kami berdoa bagi peran mereka sebagai masyarakat di sekitar mereka. Biarkan adik-adik kami menjadi percontohan yang baik bagaimana itu seorang Kristen, mampu menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar mereka, tetangga kanan kiri, RT, RW, ataupun teman-teman bermain mereka. Terutama juga ya Tuhan dalam masa pandemi ini, biarkan adik-adik kalian kami sadar begitu pentingnya kebersihan, begitu pentingnya menjaga diri mereka masing-masing, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik kakak-kakak PT dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dalam keseharian apapun, bagi mereka yang bekerja,
bagi mereka yang belajar, kuliah, apapun itu Bapak. Berkati selalu supaya kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh melayani Tuhan, melayani adik-adik kami. Bersama-sama dalam ibadah minggu Persekutuan Teruna. Kami berdoa bagi program-program PT yang sudah direncanakan, yang hendak dilaksanakan ataupun akan terlaksana. Memberkati itu semua. Sehingga melalui kegiatan itu, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan adik-adik kami juga boleh bertemu dalam iman. Begitu banyak Tuhan, permasalahan, keluh kesah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami yakin percaya Bapak tahu itu semua. Oleh karena itu Bapak, pergumulan kami mau kami serahkan dalam tangan pengasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami serahkan dalam satu nama ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Adik-adik, kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ku beri persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama dipertemukan dalam ibadah online Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati untuk setiap orang-orang yang memberikan persembahan. Kau berkati, Engkau limpahkan berkat untuk mereka ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk gerejamu ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam Warta Persekutuan Teruna. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas dan ambil bagian dalam ibadah Persekutuan Teruna pada tanggal 22 November 2020, yaitu Nicole, Valen, dan Kenny. Juga pembacaan Alkitab oleh Juan. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengisi tabel presensi yang ada di bawah description box di bawah ini. Lalu untuk yang selanjutnya di masa pandemik ini ada hal-hal yang perlu adik-adik dengar. Yang pertama, untuk selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, menggunakan masker jika adik-adik keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi seperti buah dan vitamin. Itu saja untuk Warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kini tibanya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu kita harus lakukan.
Jadilah surat Tuhan Yesus yang terbuka agar setiap orang dapat mengenal Tuhan Allahmu dari sikap hidupmu. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama, bait 1 dan baitnya yang keempat dan setelah adik-adik kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan-Mu yang luar biasa, untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada hari ini. Biarlah kami boleh pulang dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Kiranya menyertai kita, menyertai anak-anak Pelkat TT dari saat ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.